Uzbekistan adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet, kini berpenduduk sekitar 23 juta jiwa. Sebagian besar mereka memeluk agama Islam Sunni bermadzhab Hanafi. Agama lain yang berkembang di sana adalah Kristen Ortodok, Yahudi, dan sebagian kecil ateis. Sepintas, bila dilihat dari bangunan madrasah yang megah, masjid, dan tata krama penduduk di sana yang gampang melafazkan kalimat Assalamualaikum, ada rasa bangga sesama muslim bahwa di negara baru mereka 1 September 1991 itu Islam masih kokoh. Kesan angker sebagian dengan bekas Uni Soviet juga segera sirna manakala kita bertemu dengan penduduk setempat. Bila Anda mengaku muslim, maka sikap ramah akan cepat Anda jumpa pada masyarakat setempat. Sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman, mereka biasanya menyertainya dengan ucapan Assalamualaikum. Ketika mengucapkan salam itu, biasanya mereka menempelkan tangan kanan di dada sambil menganggukkan kepalanya. Dan yang paling menggembirakan, ternyata para muslim Uzbekistan itu sangat bangga dengan keislamannya. Melihat kenyataan masyarakat Uzbekistan yang seperti itu barangkali akan mengubah persepsi kita tentang pemerintahan komunis Uni Soviet. Dalam arti, meskipun komunis sempat berkuasa selama puluhan tahun di negeri Imam Bukhari itu, ternyata Islam tetap kokoh. Tapi apa benar demikian? Apa benar Islam benar-benar kokoh di sana? Ternyata tidak. Perkembangan Islam di sana sangat memprihatinkan. Ada perasaan sedih begitu kita mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya. Kebesaran nama sejumlah tokoh Islam seperti Imam Bukhari seperti tertelan zaman begitu melihat kehidupan agama Islam di sana. Meski ada rasa kebanggaan sebagai muslim, ternyata mereka tidak pernah menjalankan ibadah ritual sehari-hari, sholat misalnya. Pada bulan Ramadan, mereka juga tidak berpuasa. Mereka bahkan terheran-heran ketika ditanyakan, mengapa mereka tidak sholat dan puasa? Banyak di antara muslim Uzbekistan yang tidak tahu bahwa sholat, puasa, dan rukun Islam yang lain merupakan keharusan setiap umat Islam untuk menjalankannya. Selain itu, larangan Islam sepertinya minuman beralkohol, minuman keras juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Alasannya untuk memanaskan tubuh mereka terutama pada musim salju. Dan anehnya, sebelum menegakkan minuman keras itu, mereka tetap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hal lainnya sangat memprihatinkan, meskipun jumlah masjid tidak begitu banyak. Tetapi tidak hanya pula orang yang sholat di sana di masjid tertua di kota Tasik, ibu kota Uzbekistan misalnya. Terlihat hanya orang-orang tua berumur di atas 50 tahun yang masih rajin sholat. Pemandangan seperti itu juga terlihat di Masjid Imam Bukhari di Samarkand. Keprihatinan tentang kondisi masyarakat muslim di Uzbekistan ini akan semakin bertambah. Manakala kita menengok sejarah Uzbekistan sendiri sebelum dicaplok oleh Uni Soviet yang komunis, Uzbekistan merupakan gabungan dari 3 buah kerajaan Islam yaitu Bukhara, Khiva, dan Kokad yang pada tahun 1860 sampai 1870 berada di bawah pengaruh kekaisaran Rusia. Ketika itu agama Islam begitu berjaya di daerah ini. Beberapa kota di Uzbekistan seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva merupakan pusat peradaban Islam yang dikenal sebagai jalur sutra dan menghubungkan Cina dan Eropa. Samarkand merupakan tempat dimakamkan Imam Bukhari yang dikenal umat Islam sebagai
salah satu perwali paling otentik ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang Bukhari adalah tempat kelahiran Imam Nashadiyah. Guru dan penyebar tarekat Nashadiyah yang ratusan ribu pengamal kini tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Sisa-sisa kejayaan Islam yang masuk di Uzbekistan sekitar abad ke-8 Masehi kini masih bisa terlihat pada kemegahan arsitektur tempat-tempat ibadah dan pendidikan di negara itu. Dan yang paling menonjol adalah kompleks makam Imam Bukhari. Selain masjid, di sini juga terdapat sebuah madrasah. Di pusat kota Samarkand terdapat Rakistas Quran, dulu kini merupakan kompleks madrasah yang terdiri dari 3 bangunan dengan arsitektur yang sangat unik. Samarkand juga memiliki kompleks Sanjida. Sekitar 1 km dari pusat kota, kompleks ini menggambarkan kota tua zaman kejayaan Islam sekitar abad ke-14. Di dalam kompleks ini terdapat lebih dari 20 bangunan yang berbagi masjid 3 bagian, yakni bawah, tengah, dan atas. Antara bangunan bawah menuju ke atas dihubungkan 40 anak tangga. Di setiap bangunan terdapat makam. Dan salah satu makam yang terkenal adalah makam Ibnu Abbas yang terletak di bagian atas. Kabarnya Ibnu Abbas ini adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Di sekitar kompleks ini dikelilingi oleh kuburan umum. Di kota ini terdapat pula kompleks Gus Emir, seorang tokoh pejuang negara itu. Kompleks ini adalah sebuah karya seni bangunan Asia Tengah yang sangat terkenal di dunia. Konstruktur dimulai dari tahun 1403 yang kemudian dihubungkan dengan kematian Sultan Muhammad cucu Timur Lenk. Di kota Bukhari terdapat sebuah makam Sanid. Ini merupakan bangunan pertama di Asia Tengah yang dibuat dari batu bata. Bangunan berkubah ini dibangun oleh Sultan Ismail Semani pada akhir abad ke-9. Menurut cerita, kubah ini merupakan simbol dari keteguhan hati. Bukhara boleh dikatakan sebagai sebuah museum kota karena di situ terdapat 140 monumen dengan struktur kota tua yang dibangun mulai abad ke-9. Di sini banyak terdapat bangunan istana, masjid, dan tempat kegiatan keagamaan yang sampai kini masih terpelihara dengan baik. Jangan lupa tekan tombol subscribe.